Oke, karena udah sekitar 34 orang yang join, aku buka ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore ini kita akan ada tutorial yang pertemuan ke-7. Dan untuk topik pembahasan di tutorial sore ini ada materi tentang barisan dan hingga. Sebelumnya aku izin share screen dahulu ya. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Oke, untuk misalnya waktu, aku langsung mulai aja ya. Di sini ada beberapa soal. Di soal yang pertama ini kita disuruh mencari rumus eksplisit dari barisan yang diberikan. Nah, untuk yang A ada 4, kemudian min 1, seperempat, min 16, 1/64, dan seterusnya. Nah, untuk mencari rumusnya kan kita dari dulu paling menentukan barisan ketika semai geometri. Nah, untuk itu kita coba menduga dahulu apakah barisan itu termasuk aritmatika atau bukan, atau geometri dan sebagainya. Nah, kalau misalnya aritmatika kita coba dulu, ternyata kan selisih antara 4 min 1 sama 10 min 1 itu kan beda ya. Kemudian kita coba perbandingan antara min 1/4 sama seperempat min 1. Nah, yang itu kan sama, bahwa A2/A1 sebanyak min seperempat, kemudian A3-nya itu A3 dibagi A2 itu min seperempat juga, kemudian A4/A3 juga min seperempat, dan seterusnya. Berarti barisannya ini terus barisan geometri dengan rasio min seperempat. Nah, kemudian kita tahu bahwa rumus untuk barisan geometri itu AN sama dengan suku pertamanya A1 dikali rasionya pangkat N-1. Nah, di sini A1-nya ada 4, kemudian rasionya tadi kita peroleh min seperempat, dipangkatkan sama N-1. Kita sederhanakan, min 1-nya kita keluarin, jadi min 1 pangkat N-1 per ini 4 dikali 4 pangkat N-1, jadinya 4/4 pangkat N-2. Nah, untuk yang B mirip-mirip juga. Ini kan selisih antara 2 sama min 3 tentunya beda sama selisih antara min 43 sama 2. Nah, kita coba cari perbandingannya. A2 sama A1, A2-nya itu kan 2, A1-nya itu min 3, jadinya min 2/3. Dan yang ini A3 per A2-nya itu min 4/3 dibagi 2, ketemunya min 2/3 juga, dan seterusnya untuk suku berikutnya. Nah, berarti ini merupakan barisan geometri juga dengan rasionya adalah min 2/3. Kita masukkan kembali ke rumus seperti sebelumnya, A1 kali R pangkat N-1. Jadinya min 3 dikali min 2/3 pangkat N-1. Min 1-nya kita keluarin lagi, min 1 pangkat N-1, kemudian ada min 1 lagi, jadinya min 1 pangkat N. Kemudian 2 pangkat N kali 2 pangkat N-1 dibagi ini 3 dikali 1/3 pangkat N-1, jadinya sederhanakan jadi 3 pangkat N-2. Kemudian untuk yang C, di sini kita diberikan barisan setengah, kemudian min 4/3, lalu 9/4, min 16/5, dan seterusnya. Nah, kita coba melihat polanya. Untuk pembilangnya dahulu ya, di sini kan ada 1, 4, 9, 16, 5, itu kan termasuk bilangan kuadrat. Kemudian untuk yang ini, kalau misal A1 penyebutnya itu kan 2, kemudian A2 penyebutnya 3, A3 itu 4. Berarti kan nanti kita dapatkan pola kalau misal kita bisa sebagai N ya, berarti itu nanti kita dapat N+1. Nah, kemudian barisan ini ternyata berganti tanda juga. Kalau misal setengah ini kan A1-nya asli itu setengah, itu positif. Nah, berarti itu kan kalau misal kita buat polanya min 1 pangkat 1/1, kemudian untuk A2-nya itu negatif, berarti kita buat polanya min 1 pangkat 2/1, kemudian A3-nya itu positif lagi, jadi min 1 pangkat 3/1, dan seterusnya. Maka dari itu kita peroleh AN-nya sama dengan min 1 pangkat N+1 dikalikan, tadi kan bilangan kuadrat ya, jadinya N kuadrat per N+1.
Kemudian untuk yang nomor 2, kita diberikan rumus dari AN juga, kita disuruh menentukan dia itu konvergen atau divergen. Kemudian sama detail limitnya juga kalau dia konvergen. Ke yang A dulu, di sini AN sama dengan 3 tambah 5N kuadrat per N tambah N kuadrat. Nah, untuk meneliti dia konvergen atau divergen, kita langsung limitkan aja N berlitar hingga dari AN. AN-nya kan ini ya. Nah, kemudian kan ini bentuk limit yang ini, cara menyelesaikan itu kan kita bagi setiap suku-sukunya ini terhadap derajat dari penyebutnya gitu. Derajat penyebutnya kan itu ada N kuadrat ya yang paling tinggi. Kita bagi masing-masingnya sama N kuadrat. Jadi 3 per N kuadrat ditambah 5 N kuadrat per N per N kuadrat tambah N kuadrat per N kuadrat. Kemudian kita sederhanakan jadinya 3 per N kuadrat ditambah 5 per N ditambah 1. Karena N menjuta hingga 3 per N kuadrat jadinya 0, kemudian 5-nya tetap, per N juga 0, satunya tetap 1. Nah, ternyata hasilnya adalah 5. Oleh karena itu, karena ini ada nilainya ya, kita simpulkan bahwa dia itu konvergen ke 5. Kemudian untuk yang B, di sini 3 ditambah 5N kuadrat per 1 tambah N. Di sini itu kan penyebut tertingginya itu N ya, otomatis kita bagi semuanya ini sama N. 3 per N ditambah 5N kuadrat per N ditambah N per N. Kita sederhanakan jadi 3 per N ditambah N per N ditambah 1. Ini kan N menjuta hingga, ini jadinya 0, ini menjuta hingga, kemudian yang ini 0 juga, yang ini 1. Nah, hasil itu kan tak hingga. Artinya plus itu divergen. Kemudian untuk yang C, kita diberikan AN sama dengan 3 pangkat N dikali 7 pangkat min N. Nah, kita seperti biasa kita limitkan N yang juta hingga dari AN, limit N juta hingga 3 pangkat N dikali 7 pangkat min N. Kita ubah bentuknya menjadi 3 per 7 pangkat N. Nah, kita kan tahu bahwa mungkin di video juga pernah ya diulas di materi, kalau misalnya limit N berlitar hingga X pangkat N itu sama dengan 0 kalau mutlak X itu kurang dari 1. Nah, di sini kan 3 per 7 itu kurang dari 1 kan, otomatis hasil dari limit ini sama dengan 0. Nah, kesimpulannya barisan yang dipilih itu juga konvergen, yaitu konvergennya ke 0. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Oke, untuk yang lain? Bisa Kak. Oke, aku lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 kita diberikan barisan A1-nya itu 1, kemudian AN plus 1 yaitu 4 min AN. Berarti itu diberikan rumus rekursif ya teman-teman, untuk N lebih dari sedangkan 1. Kemudian kita disuruh menyelidiki dia itu konvergen atau enggak sama kalau A1-nya itu 2. Nah, kita coba substitusi dulu, A1-nya 1, kemudian A2. A2 kan berarti ini di sini 1, berarti 4 dikurangi A1. Hasilnya itu kan 4 dikurangi 1 jadinya 3. Kemudian A3, di A3 itu kan N-nya 2 ya, sama dengan 4 dikurangi A2. A2-nya itu kan tadi 3 ya, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian kita cari A4. A4 berarti N-nya kan 3, berarti 4 dikurangi A3. 4 dikurangi A3-nya itu 1 jadinya 3. Nah, ternyata kita peroleh berisi itu osilasi antara 1 dan 3. Jadi dia itu kan nggak mengarah ke satu nilai, tetapi lebih satu itu ada 2 nilai, yaitu 1 sama 3. Karena ini nggak ke satu nilai, kita simpulkan bahwa N itu merupakan barisan yang divergen. Nah, kemudian kalau misalnya suku awalnya itu kita ganti sama dengan 2. Nah, kita seperti kayak tadi lagi ya, kita cari ya suku-suku awalnya. A2-nya itu 4 dikurangi A1 dengan 2, kemudian A3 berarti 4 dikurangi A2, 4 dikurangi A2-nya kan itu 2, 4 dikurangi 2 kan sama dengan 2.
Kemudian A4-nya berarti 4 dikurangi A3. A3-nya kan 2, berarti 4 dikurangi 2, 2 juga, dan seterusnya. Nah, berarti untuk M juta hingga otomatis dia tetap mengarah ke nilai yaitu satu nilai yaitu 2. Nah, kesimpulannya kalau misalnya kita ganti A1-nya itu jadi 2, KN itu akan bergerak menuju ke 2. Bisa dipahami kan ya? Oke, aku lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini kita dikasih AN 1/2 N plus 3. Kemudian kita disuruh menentukan N itu monoton naik atau turun atau tidak monoton. Kemudian apakah N itu terbatas. Nah, untuk menyelidiki dia monoton naik atau turun atau enggaknya, kita coba pakai AN plus 1 min AN. Ini kan AN-nya ini ya. Berarti untuk N plus 1 tinggal kita ganti aja ininya. N plus 1 jadinya 2N ditambah 2 tambah 3. Jadinya kan 2N plus 5. Jadinya kita kita dapatkan 1/2N plus 5 dikurangi 1/2N plus 3. Ini kita operasi aljabar biasa. Nah, nanti kita oleh min 2/2N plus 5 kali 2N plus 3. Kemudian ini kita aljabar biasa perkalian, kita dapatkan ini. Nah, karena kan untuk barisan ini N-nya dari yang asli ya, dari 1, 2, dan seterusnya sampai juta hingga. Berarti ini kan selalu positif. Ini juga akan positif ya, karena itu bilangan asli. Nah, ini kan untuk penyebutnya jadinya positif, kemudian pembilangnya itu negatif. Otomatis hasil baginya kan negatif juga ya teman-teman, itu kurang dari 0. Nah, karena N plus 1 AN kurang dari 0, ini akhirnya kita dapat simpulkan bahwa itu monoton turun. Berarti kalau misalnya AN plus 1 lebih dari AN, berarti dia itu monoton naik. Bisa juga kalian nanti pakai selain ini ya, selain pakai AN plus 1 min AN, bisa juga kalian nanti pakai AN plus 1 . Nah, bisa juga kalian pakai ini rasio antara AN plus 1 sama AN-nya. Kalau misal dia kurang dari 1, berarti dia monoton turun. Kemudian kalau misal lebih dari 1, berarti itu akan monoton naik. Nah, kemudian kita selidiki yaitu terbatas atau enggak. Nah, kalau misalnya kita limitkan AN menuju tak hingga, kita akan memperoleh 1 per tak hingga yaitu 0. Kemudian kita A1-nya kita coba cari 1/2 kali 1 tambah 3, 1/5. Nah, kan itu monoton turun kan, otomatis suku-suku sebelumnya akan lebih besar daripada suku-suku sesudahnya. Itu berarti 0 kurang dari AN, kurang dari AN-1, kurang dari AN-2, dan seterusnya. Berarti di sini ada 2-nya juga ya, karena dia monoton turun. Nah, di sini nolnya kan nggak pakai sama dengan, dia kan hanya menuju ke tak hingga. Otomatis di sini intervalnya antara 0 sampai 1/5. Nah, berarti dia itu ada batasannya, yaitu batas bawahnya 0, batas atasnya 1/5. Karena dia terbatas bawah dan batas atas, kita simpulkan bahwa barisan A itu barisan yang terbatas. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, aku lanjut aja untuk singkat waktu. Yang soal nomor 5, kita disuruh membuktikan bahwa barisan akar 6, kemudian akar 6 tambah akar 6, akar 6 ditambah akar 6 tambah 6 seterusnya itu akan berikan ketiga. Nah, kita tahu bahwa syarat dari suatu barisan konvergen adalah yaitu yang pertama monoton, yang kedua adalah terbatas. Mungkin bisa dilihat kembali teorema terkait konvergen ini.
Nah, ini kan kita diberikannya ini kan, otomatis kita perlu cari rumusnya dulu untuk AN-nya gitu. Nah, kita misalkan akar 6 sebagai AN, otomatis AN plus 1 itu sama dengan akar 6 ditambah AN. Ini kan sama-sama akar 6 kan AN-nya. Yang pertama kita coba membuktikan yaitu monoton. Nah, karena kan di sini bilangnya positif terus kan. Terus kita menduga bahwa yaitu monotonnya monoton naik. Nah, kita pakai induksi matematika karena kan base itu dari 1, 2, N dan seterusnya. Nah, untuk mudah kita pakai induksi. Di induksi kan langkah-langkahnya itu ada membuktikan benar untuk N sama dengan 1, kemudian N sama dengan K, lalu ada N sama dengan K plus 1. Nah, kita coba dulu yang N sama dengan 1. AN sama dengan akar 6, berarti untuk A1-nya akar 6, itu 2,45. Kemudian A2-nya, berarti kan A1 tambah 1 sama dengan akar 6 tambah A1, dimana A1 itu kan akar 6. Kita peroleh 2,9. Nah, ternyata suku berikutnya itu lebih besar daripada suku yang sebelumnya. Berarti untuk N sama dengan 1, kita peroleh hasil yang benar. Kemudian kita mengasumsikan bahwa ini tuh benar juga untuk N sama dengan K, itu berarti AK kurang dari AK plus 1. Nah, dari asumsi itu nanti kita mencoba membuktikan bahwa dia itu benar juga untuk N sama dengan K plus 1 gitu. Kita berangkat dari sini, AK plus 1 lebih dari AK. Nah, kemudian kita jumlahkan masing-masing luasnya sampai 6, jadi AK plus 1 plus 6 dari AK plus 6. Nah, kemudian kita dapatkan itu dari sini ya. Untuk akurat K plus 1, kita peroleh dari sini. Ini kan beda indeks ya, di sini sama aja. AK plus 6 berarti kan di sini A kuadrat K plus 1. Nah, berarti untuk yang ini sama aja konsepnya, berarti kalau di sini K plus 1, otomatis di sini K plus 1 ditambah 1, itu jadinya K plus 2. Kemudian kita akarkan masing-masing kedua ruas, kita peroleh AK plus 2 lebih dari AK plus 1 untuk setiap K elemen dengan asli. Ternyata terbukti juga dia itu benar untuk K plus 1. Berarti kesimpulannya bahwa AN itu monoton naik. Nah, kemudian kita buktikan syarat yang kedua itu terbatas. Kita akan mencoba, di sini kan yang ketiga. Kita coba membuktikan itu terbatas di 3 juga. Nah, untuk yang pertama untuk N sama dengan 1, di sini asapnya kan akar 6, itu kurang dari 3 juga. Kemudian kita mengasumsikan juga untuk N sama dengan K, yaitu akarnya kurang dari 3. Nah, kemudian setelah mengasumsi kita coba buktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, AK plus 1 itu kan sama tadi di atas kita rumuskan ya. AK plus 1 itu sama dengan akar 6 ditambah AK. Nah, di sini kan tadi AK-nya itu kurang dari 3. Nah, kita bisa buat persamaan bahwa akar 6 ditambah AK kurang dari akar 6 ditambah 3. Di sini jadinya kita peroleh AK plus 1 kurang dari AK 9 sama dengan 3. Berarti AK plus 1 juga ternyata kurang dari 3 juga. Oleh karena ini benar juga untuk N sedang K plus 1, kita dapatkan kesimpulan AN terbatas di atas oleh 3. Nah, karena terpenuhi dihitung monoton sama terbatas, berarti AN itu konvergen. Nah, karena konvergen, sebenarnya kita cari limitnya. Akan dicari limit N musyitak hingga untuk AN. Dan di sini ada pakai teorema kelengkapan barisan, terus juga sih kalian itu kan udah tahu nih dia konvergen. Otomatis untuk musyitak hingga dari AN sama N itu kan akan sama, soalnya kan mengarah ke satu nilai kan. Disebutnya di sini nilai itu adalah L. Nah, pertama kita ulas dulu yang bagian ini persamaan yang di kanan. L sama dengan limit N musyitak hingga AN plus 1. Nah, di sini kan N plus 1 akar 6 ditambah AN. Nah, kemudian L sama dengan di sini limitnya kita pakai sifat limit bisa masuk ke dalam akar 6 ditambah limit N musyitak hingga dari AN. Di sini kan tadi kita juga udah melakukan pemisalan bahwa limit N musyitak hingga AN sama dengan L. Nah, kita substitusikan di sini.
L sama dengan akar 6 ditambah L. Kita kuadratkan kedua ruas, L kuadrat sama dengan 16L. Kemudian nanti kita faktorkan ya, L plus 2 sama L min 3 sama dengan 0. Otomatis kita peroleh dua akar, yaitu ada min 2 sama 3. Nah, di sini kan tadi kita bicara bilang itu positif semuanya kan, akar 6 dan seterusnya. Otomatis yang min 2 itu tidak memenuhi kan. Kemudian memenuhi jadinya adalah L sama dengan 3. Dengan demikian terbukti bahwa AN itu akan konvergen ketiga. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau ada yang masih bingung? Oke, aku tunggu 2 menit ya. Mungkin barangkali nanti ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, konteksnya aku cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut ke WAG untuk latihan soal yang belum aku bahas. Oke, jika sampai sini, kalian bisa live. Terima kasih.